Suzuki Alyo R3. Nah, mobil ini kemarin terobos banjir ya. Genangan air terlalu tinggi, nekat, akhirnya terjadinya seperti ini. Otomatis karena sudah terlalu tinggi air di kap mesin, bahkan katanya sampai mobilnya itu ke bawah air arus ya. Jadi mesin dalam kondisi hidup dipaksakan jalan, akhirnya air dengan jumlah yang banyak itu terhisap ya ke intake manifold. Jadinya seperti ini, lihat filter udaranya sampai basah banget. Kemudian air itu masuk ke ruang bakar. Nah, inilah yang terjadi yang dimaksud dengan water hammer, teman-teman. Saya coba start, udah tidak bisa lagi. Jadi pada saat start udah macet mesinnya. Ada bunyi besi beradu besi ya, cetok. Kemungkinan stang sehernya yang bermasalah. Biasanya sih stang seher bengkok ya, yang sudah-sudah seperti itu. Nanti kita akan bongkar mesinnya, kita akan lihat. Coba lihat ya. Nah, ini di dalam ini businya saya lepas semua, airnya sudah terlihat ya, masuk ke semua silinder. Nih di knalpot coba kita lihat. Filter udaranya udah saya lepas tadi, teman-teman. Bukan basah lagi ya, sangat basah sekali. Ini mobil sempat menginap 1 malam, dia tidak bisa pulang karena masih terjebak dengan banjir. Jadi ini kita cek keesokan harinya ya, teman-teman. Nah, inilah mobilnya ya, setelah kita derek, ini diderek teman-teman, udah nggak bisa di starterkan karena mesin udah macet. Nah, udah saya ringkas videonya, kita udah buka bagian bawahnya. Nah, coba kita lihat ini yang terjadi ya, teman-teman. Di luar dugaan saya ya, biasanya sih stang seher bengkok, tapi ternyata di sini pas kita buka ya, itu stang seher bukan bengkok, malah patah, putus ya, sampai nabrak ke blok mesin dalam, sampai bloknya tuh pecah. Kemudian coba teman-teman lihat di sini, kerak olinya banyak sekali ya. Ini bekas sisa air yang ada di cutter atau di bak oli. Ini isinya bukan oli lagi, oli cuman ada 1 liter kayaknya sisanya nih. Selebihnya tuh air ada sekitar 4-5 liter lah di dalam bak oli ini. Sudah kita tap tadi ya, udah kita keluarkan. Dan kondisi mesin seperti ini juga sangat parah ya. Coba lihat kerak olinya sampai setebal ini, teman-teman ya. Walaupun bukan konteks di sini yang mau saya bahas, tapi ini mumpung kita lagi buka, jadi hati-hati juga menggunakan oli ya, itu bisa fatal akibatnya. Nah, ini ya, ini yang terjadi itu di stang seher nomor 4 yang bermasalah. Setelah kita buka ya, yang saya bilang tadi itu bukan hanya bengkok saja, yang sudah-sudah kan bengkok nih. Nah, ini bukan bengkok lagi, sampai putus, patah. Nih, terpisah antara piston setengahnya, bawahnya sudah terpisah nih, teman-teman. Dan ini nabrak ke itu ya, nabrak ke atau menghantam blok mesin bagian dalam sampai pecah. Nih, teman-teman, sayang banget ya, padahal mobilnya masih muda, tahun 2022, tapi sudah mesin jadinya seperti ini. Nah, ini pistonnya nomor 1, 2, 3, dan nomor 4. Coba perhatikan nomor 4. Nah, itu ada genangan air dan linternya langsung berkarat. Ya, nomor 3 sama 4 tuh kelihatan ya. Karena si pistonnya sudah tidak bisa lagi bergerak naik turun. Karena sudah patah, tadi udah lihat stang sehernya kayak gitu ya. Nanti biar lebih jelas kita bongkar semua biar kita lihat. Ini sangat berbahaya, buat mengingatkan aja ya buat para sopir di jalan, apalagi kita nyetirin mobil orang ya kan, jangan pernah lewatin banjir, bahaya teman-teman. Nah, ini ya, kita kasih lihat yang bloknya itu yang pecah karena dihantam sama stang seher yang sudah patah, udah nih bukan bengkok lagi kan, patah. Nah, hantamnya ke sini tuh. Nah, kan sangat mengerikan sekali ya, teman-teman. Coba lihat nih, sampai bolong si blok mesinnya bagian dalam nih. Ada yang kasus dulu saya pernah ya, sampai tembus keluar itu stang sehernya. Bayangkan berapa biaya yang mesti kita habiskan hanya karena kita berani menerobos banjir. Nah, ini yang kondisi sudah dibuka semua ya, jelas ya. Ini nomor 4 nih. Jadinya kalau kayak gini, teman-teman,
sangat mengerikan sekali ya. Coba lihat sampai putus begini, pistonnya sampai hancur. Tadi ada bekas pecahannya di cutter tadi di bak oli ya, bekas pecahan. Nah ini dia nih, bekas pecahannya si piston nih ya. Jadi buat teman-teman, video ini mengingatkan aja ya, supaya kita kalau jangan hanya bisa tahu nyetir saja ya, harus sedikit paham mengerti dengan mesin mobil teman-teman. Jadi buat teman-teman, pesan atau edukasi di video ini ya teman-teman, jangan sampai terjadi di mobil kita, amit-amit ya. Karena bisa habis sampai puluhan juta, apalagi kalau mobil dibawa ke bengkel resmi, wah bisa lumayan teman-teman. Jadi kalau kita di jalan tuh memang apapun bisa terjadi, tapi kita perlu harus hati-hati selalu ya. Ngeri ya teman-teman seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti itu aja sedikit kita berbagi untuk edukasi ya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih untuk yang sudah subscribe juga. Kita tetap semangat ya. Mudah-mudahan nanti besok kita akan review lagi perkembangannya, karena ini saya masih menunggu yang punya mobil ya. Karena yang punya mobil sebenarnya bukan yang bawa mobil ini sopir ya. Ada lihat laporan dulu sama bosnya, nggak tahu lah seperti apa, nanti kita tunggu aja hasil berikutnya ya teman-teman. Kita akan lihat apakah masih ada kerusakan yang lain atau tidak. Sementara ini dulu yang baru kita lihat kerusakannya ya. Nanti kita akan turunkan semuanya mesinnya, kita akan cek, dan semua internal mesin harus bersih, tidak boleh ada kerak oli yang harus bersih, dan penggunaan oli mesin juga mesti hati-hati, hindari oli palsu, dan harus rajin ganti oli ya teman-teman, jangan sampai terlambat, karena salah satu penyebab juga itu water hammer, bisa karena oli yang masuk berlebihan ke dalam ruang bakar ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses dan salam otomotif buat kita semua ya teman-teman. Thank you dan selamat beraktivitas. Bye.